Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membuat video mengenai permasalahan optimisasi untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah program linier yang diampu oleh Ibu Detalea Noriza Munahevi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Hayatun dengan NIM 4101421044 dari Pendidikan Matematika Angkatan 21 Rombel 1. Untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai permasalahan memaksimalkan. Nah, contoh soalnya, pada suatu industri rumah tangga yang memproduksi keset dan sulak setiap harinya, memproduksi tidak kurang dari 50 buah. Keset yang diproduksi tidak lebih dari 125 buah dan sulak yang diproduksi tidak kurang dari 25 buah dan tidak lebih dari 100 buah. Adapun gudang tempat penyimpanan setiap harinya tidak dapat menampung lebih dari 200 buah keset dan sulak. Jika dari sebuah keset dapat memperoleh keuntungan Rp1.500 dan dari sebuah sulak dapat memperoleh keuntungan Rp2.000, tentukan keuntungan maksimumnya. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita harus membuat dulu atau menyusun model matematikanya. Nah, tipe dari masalah tersebut adalah maksimum. Kemudian kita akan mendefinisikan variabel keputusan. Nah, misalkan Z itu merupakan keuntungan dalam rupiah. Kemudian keuntungan tersebut ditentukan oleh banyaknya keset dan sulak yang akan diproduksi. Jadi, banyaknya keset dan sulak merupakan variabel keputusan. Nah, misalkan X adalah banyak keset yang akan diproduksi dan Y adalah banyak sulak yang akan diproduksi. Maka dapat dibuat fungsi tujuannya Z sama dengan 1500X ditambah 2000Y. Selanjutnya kita akan merumuskan kendalanya. Nah, kendala yang pertama itu setiap hari memproduksi tidak kurang dari 50 buah. Nah, dapat dibuat modelnya yaitu X plus Y lebih dari sama dengan 50. Kemudian kendala yang kedua, keset diproduksi tidak lebih dari 125 buah. Maka dapat dibuat model matematikanya yaitu X kurang dari sama dengan 125. Kemudian kendala yang ketiga, sulak diproduksi tidak kurang dari 25 buah dan tidak kurang dari 100 buah. Maka dapat dibuat model matematikanya 2Y lebih dari sama dengan 25, Y kurang dari sama dengan 100. Nah, kendala yang keempat yaitu gudang tidak dapat menampung lebih dari 200 buah. Dapat dibuat model matematikanya yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 200. Nah, kemudian selanjutnya itu ada persyaratan non-negatif yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, model matematika dari permasalahan tersebut dapat ditulis sebagai berikut, yaitu maksimalkan Z sama dengan 1500X ditambah 2000Y sebagai fungsi tujuan, itu harus memenuhi X plus Y lebih dari sama dengan 50, yaitu kendala produksi, X kurang dari sama dengan 125, itu kendala produksi keset, Y lebih dari sama dengan 25, Y kurang dari sama dengan 100, itu kendala produksi sulak, kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 200, itu kendala gudang, dan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, itu merupakan syarat non-negatif. Kemudian kita akan menggambar daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian kita tentukan dulu nih titik-titik dari persamaan garis yang tadi sudah diketahui, yaitu persamaan garis X plus Y sama dengan 50 itu didapat titik 0,50 dan 50,0. Nah, kemudian jika garis X sama dengan 125 itu bisa digambar sebuah garis lurus X sama dengan 125 secara vertikal. Kemudian untuk persamaan garis X plus Y sama dengan 200. Nanti didapatkan titik 0,200 dan 200,0. Kemudian untuk garis Y sama dengan 25 dan Y sama dengan 100, itu dapat digambar sebuah garis lurus Y sama dengan 25 dan Y sama dengan 100 secara horizontal. Nah, kemudian kita membuat grafiknya. Untuk tadi yang garis merah ini itu merupakan X plus Y sama dengan 50. Untuk yang garis oranye ini itu X plus Y sama dengan 200. Nah, kemudian untuk garis biru 2 ini itu merupakan Y sama dengan 25 dan Y sama dengan 100. Kemudian yang garis kuning ini itu X sama dengan 125. Kemudian kita analisis satu-satu. Nah, tadi grafik X plus Y lebih dari
sama dengan 50. Berarti kan kalau misalnya kita ambil titik 0, 0 itu apakah lebih dari 50? Berarti salah. Nah, kalau salah, harusnya kan kita arsirnya ke atas. Nah, karena ini aku pengen DP-nya itu dia daerahnya bersih, maka yang saya arsir itu yang bagian yang bawahnya gitu. Kemudian untuk X plus Y kurang dari sama dengan 200K. Kita ambil titiknya 0. Berarti benar. Benar berarti yang diarsir yang atas. Kemudian untuk yang atas. Kemudian untuk yang Y sama dengan 25 dan Y sama dengan 100, yang diarsir bagiannya ini. Kemudian yang X sama dengan 125, kemudian yang diarsir ini. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari 0, yang diarsir bagian sininya. Jadi didapatkan daerah penyelesaiannya itu ada 6 koordinat, yaitu ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Nah, koordinat titik A adalah 0,50, koordinat titik B adalah 25,25, koordinat titik C adalah 125,25, koordinat titik D adalah 125,75, koordinat titik E adalah 100,100, dan koordinat titik F adalah 0,100. Nah, setelah itu kita akan menentukan nih garis selidiknya. Nah, karena fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 1500X ditambah 2000Y, maka persamaan garis selidik awalnya adalah menjadi 1500X ditambah 2000Y sama dengan 3 juta. Nah, dari itu kita mendapatkan titik yaitu 0,1500 dan 2000,0. Selanjutnya yaitu ada tabel perhitungan nilai maksimum pada titik-titik pojok. Nah, tadi kan kita tahu bahwa dari daerah penyelesaian permasalahan tersebut terdapat 6 titik, yaitu dari titik A sampai titik F. Nah, titik A kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, didapat nilai Z-nya 100.000, titik B-nya mendapatkan nilai Z-nya 87.500, kemudian titik C-nya mendapatkan nilai Z 237.500, kemudian titik D-nya mendapatkan nilai Z 337.500, kemudian titik E-nya itu mendapatkan nilai Z-nya 350.000 dan titik F-nya itu mendapatkan nilai Z-nya 200.000. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai yang paling besar yaitu 350.000. Jadi, untuk titik E dengan titik koordinat 100,100 itu merupakan nilai maksimum. Nah, kesimpulannya bahwa tampak bahwa Z maksimum sebesar 350.000 tercapai bila X sama dengan 100 dan Y sama dengan 100. Kesimpulannya adalah industri rumah tangga tersebut akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar 350.000 bila memproduksi 100 buah kaset dan 100 buah sulak. Kemudian saya akan mencoba menggunakan garis selidik menggunakan GeoGebra. Kita masukkan dulu fungsinya tadi X plus Y. Kemudian kita masukkan syarat non negatifnya, itu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini harus diperkecil. Ini ya, seperti ini.
Nah, didapatkan daerah penyelesaiannya adalah ini, sama seperti tadi. Kemudian kita membuat garis persamaannya itu X plus Y sama dengan 50. Kemudian X plus Y sama dengan 200. Kemudian ada X sama dengan 125. Kemudian ada Y sama dengan 25. Kemudian ada Y sama dengan 100. Kita akan membuat label, itu dengan klik setting, show labelnya kita ubah jadi value. Kemudian yang ini juga sama, kita ubah labelnya menjadi value. Terus untuk ini value. Kemudian kita keluarkan satu-satu. Nah, ini X sama dengan 125 garisnya ini. Kemudian untuk X sama dengan X ditambah Y sama dengan 200 itu grafiknya yang itu. Kemudian yang ini X ditambah Y sama dengan 50. Kemudian untuk garis ini itu Y sama dengan 100. Dan yang bawah itu Y sama dengan 25. Setelah itu kita akan membuat titik koordinatnya. Klik tanda ini, kemudian intercept. Kita klik saja garis ini, intercept. Nah, ini titik A. Titik B. Kemudian ini titik D. Kemudian titik E. Kemudian ini titik F. Nah, ada 6 titik ya. Kemudian kita akan membuat fungsi tujuannya, yaitu tadi 1500x ditambah 2000 Y sama dengan K. Nah, kita akan ubah batasnya itu dari 0 sampai berapa ya? 500.000. Kemudian bisa nanti garisnya ini akan bisa kita gerakkan. Oke. Nah, bisa digerakkan. Oke, ini hapus saja. Nah, ini adalah garis selidiknya. Bisa kita gerakkan ya. Nah, nanti jika batasnya tadi misalnya hanya 0 sampai 200 nih misalnya. Itu nanti garisnya akan berpindah, tapi dia cuma sedikit. Jadi seperti garisnya itu tidak berpindah tempat. Kemudian kita akan membuat spreadsheet-nya. Ini point, titik. Kemudian selanjutnya itu ada Z-nya. Kemudian kita input dari Nah, ini nilai Z-nya kan sudah ditemukan ya. Ditulis dulu 1500x ditambah 2000Y. Kemudian ini kita masukkan di sini berarti. Nah, ini misalkan susah.
Z dari A. Didapatkan nilainya yaitu 100.000. Kemudian yang ini masukkan saja nilai Z B. Dapatkan 87.500. Kemudian ZC, ZD, nah ini Z E. Nah ini kurang 1 nilai F-nya. Tadi nilai E ya, 100,100. Nah ini nilai F-nya. Kemudian ini berarti Z F. Nah, di sini terlihat bahwa tadi titik E yang memiliki koordinat 100,100 yang memiliki nilai maksimum sebesar 350.000. Nah, jadi antara metode grafik dan metode selidik sama ya, yaitu nilai maksimumnya 350.000 jika X-nya sama dengan 100 dan Y-nya sama dengan 100. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan meminimalkan. Untuk contoh soalnya, seorang pasien diberi resep oleh dokternya agar mengonsumsi kalsium dan zat besi setidaknya 60 gram dan 30 gram. Dalam satu kapsul yang akan diberikan dokter mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, serta dalam satu tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Apabila di apotek harga satu kapsul adalah 1.000, sedangkan harga satu tablet adalah 1.200, tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan agar kebutuhan kalsium dan zat besi yang diberikan dokter terpenuhi. Nah, langkah-langkahnya itu sama seperti soal yang tadi. Pertama, kita harus menyusun dulu nih model matematikanya, karena tadi kan dia berbentuk soal kontekstual. Kita harus menyusun dulu model matematikanya. Yang pertama itu tipe dari masalah. Tipe dari masalah tersebut adalah minimum. Kemudian kita akan mendefinisikan variabel keputusan. Nah, misalkan X adalah banyaknya kalsium yang akan dikonsumsi dan Y adalah banyak zat besi yang akan dikonsumsi. Nah, berdasarkan permasalahan tadi itu dapat dibuat tabel seperti ini. Nah, dari tabel ini kita bisa merumuskan fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 1000X ditambah 1200Y. Kemudian kendalanya itu ada dua, yaitu 5X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 60, dan 2X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 30, yaitu dengan syarat non negatif, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian model matematika dari permasalahan tersebut dapat ditulis sebagai berikut, yaitu minimal Z sama dengan 1000X ditambah 1200Y itu merupakan fungsi tujuannya harus memenuhi 5X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 60 itu merupakan kendala kalsium, dan 2X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 30 itu kendala zat besi, kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu merupakan syarat non negatif. Kemudian kita akan menggambar daerah penyelesaiannya, yaitu kita harus cari tahu dulu nih titik-titik dari persamaan garisnya. Nah, untuk garis 5X plus 2Y sama dengan 60 itu didapatkan titik koordinatnya yaitu 0,30 dan 12,0. Kemudian untuk garis 2X plus 2Y sama dengan 30 itu didapatkan titik-titik koordinatnya yaitu 0,15 dan 15,0. Selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. Nah, garis dari hijau ini merupakan fungsi dari 2X plus 2Y sama dengan 30, dan garis oranye ini itu merupakan garis dari persamaan 5X ditambah 2Y sama dengan 60. Nah, kemudian didapat daerah penyelesaiannya itu yang ini. Kemudian kita menamai titik-titiknya itu ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, titik A itu bisa dicari dengan cara substitusi. Nah, dihasilkan mendapat koordinat titik A yaitu 10,5.
Nah, kemudian kita tentukan dulu nih garis selidiknya. Garis selidiknya persamaannya itu 5x ditambah 6y sama dengan 6000. Nah, itu mendapatkan titik-titik koordinat 0,1000 dan 1200,0. Nah, untuk penyelesaian tabel perhitungan nilai minimum pada titik-titik pojok, tadi kan titiknya ada 3 ya, titik A, titik B, sama titik C. Nah, titik A itu koordinatnya 10,5, mendapatkan nilai Z-nya itu 16.000. Untuk titik B-nya itu koordinatnya 15,0, mendapatkan nilai Z-nya 15.000. Dan untuk C-nya itu koordinatnya 0,0 dan 30, maka nilai Z-nya itu 36.000. Nah, di antara ketiga titik ini yang memiliki nilai Z paling minimal atau paling sedikit adalah titik B dengan nilai Z 15.000. Jadi, nilai Z yang 15.000 itu merupakan nilai minimum. Jadi kesimpulannya, tampak bahwa Z minimum sebesar 15.000 terpenuhi jika X sama dengan 15 dan Y sama dengan 0. Nah, kesimpulannya, biaya minimum yang harus dikeluarkan pasien agar kebutuhan kalsium dan zat besi yang diberikan dokter terpenuhi sebesar 15.000 jika mengonsumsi 15 gram kalsium dan 0 gram zat besi. Kemudian kita akan mencari nilai minimumnya itu menggunakan GeoGebra. Kita masukkan dulu rumusnya tadi. 5x ditambah 2y lebih dari sama dengan 60 ya. Nah, kemudian ini dan 2x ditambah 2y lebih dari sama dengan 30. Dan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, didapat. Nah, ini ya guys. Nah, ini didapat daerah penyelesaiannya ya, sebelah sini. Kemudian kita tulis 5x ditambah 2y sama dengan 60. 2x ditambah 2y sama dengan 30. Nah, kemudian kita ubah labelnya dengan nama value dengan titiknya. Yang ini juga sama. Ini diubah menjadi value. Nah, ini didapat titiknya. Ini 5x plus 2y sama dengan 60. Nah, yang ini itu titik 2x plus 2y sama dengan 30. Kemudian kita akan kasih titik-titik koordinat untuk daerah penyelesaiannya. Itu klik intercept dan pilih ini sama ini itu sebagai titik A. Nah, titik ini titik B, titik C. Nah, didapat titik A itu koordinatnya 10,5, titik B 15,0 dan titik C 0,30. Kemudian kita masukkan garis selidiknya, yaitu dengan fungsi tujuannya. Itu tadi 1000x ditambah 1200y sama dengan K. Kemudian kita ubah batasnya dari 0 sampai 40.000. Kita coba gerakan. Nah, bisa bergerak ya. Ini kalau kita ubah modenya jadi gini.
Titik A-nya itu mendapat nilai 16.000. Titik B-nya itu Rp15.000. Nah, untuk titik C-nya itu didapatnya 30. Rp36.000 ya. Kita bisa buat spreadsheet-nya. Ini sebagai titik, ini sebagai Z. Ini titik A, titik B, dan ini titik C. Kemudian ini Z-nya kita masukkan. Z sama dengan 1000X ditambah 1200Y. Nah, dimasukkan aja ini, misalkan Z A. Enter. Nah, ini Z B. Enter. Ini Z C. Enter. Nah, jadi dari titik-titik ini, titik A sampai titik B, itu diperoleh nilai minimumnya yaitu 15.000 pada titik 15,0, yaitu titik B. Nah, jadi penyelesaian antara GeoGebra dan penyelesaian secara manual itu sama, yaitu nilai minimumnya itu 15.000 sama jika mengonsumsi 15 gram kalsium dan 0 gram zat besi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.